Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tasya Melan Ili dengan NIM A1123172. Pada kali ini saya membuat video yang bertujuan untuk melengkapi mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nur Halifah, SPD, MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan upaya melestarikan penggunaan bahasa Indonesia dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini termasuk penggunaan tata bahasa dan kosakata yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau disingkat dengan EYD. Kemudian yang kedua, membiasakan penggunaan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Jangan hanya menggunakan bahasa baku dalam situasi formal saja, tetapi juga menggunakannya dalam interaksi sehari-hari. Yang ketiga, menanamkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia sejak dini, seperti pendidikan di rumah dan di sekolah memiliki peran penting dalam menanamkan kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia. Yang keempat, memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Ini dapat dilakukan dengan banyak membaca buku ataupun artikel berbahasa Indonesia, serta mengikuti perkembangan kosakata baru. Yang kelima, mendorong penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat berinteraksi di platform daring. Yang keenam ada mendukung program-program pemerintah terkait bahasa Indonesia. Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan aturan dan melakukan sosialisasi terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Yang ketujuh, mengajarkan berbagai ragam bahasa Indonesia, sastra dan budaya kepada generasi muda. Ini akan meningkatkan apresiasi terhadap kekayaan bahasa Indonesia. Yang kedelapan, mengembangkan teknologi bahasa Indonesia dengan mengembangkan aplikasi dan platform digital dalam bahasa Indonesia. Kita dapat memastikan bahwa bahasa ini tetap relevan di era modern. Kemudian yang kesembilan, menggunakan bahasa Indonesia dalam media massa. Media memiliki pengaruh besar sehingga penting untuk mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di berbagai platform media sosial. Dan yang terakhir, yang ke-10, mempromosikan sastra dan karya budaya berbahasa Indonesia. Dukungan terhadap penulis dan seniman berbahasa Indonesia akan memperkaya budaya bangsa Indonesia. Dengan melakukan langkah-langkah ini secara bersama-sama, kita dapat menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa kita. Yang kedua, menyebutkan salah satu contoh pelestarian bahasa Indonesia yang ada di daerah masing-masing. Di sini saya mengambil contoh dari daerah saya sendiri, yaitu daerah Poso. Salah satu contoh pelestarian bahasa Indonesia yang digunakan dalam adat adalah penggunaan bahasa Indonesia dalam upacara-upacara adat yang melibatkan interaksi dengan pihak luar yang tidak memahami bahasa daerah setempat. Misalnya, dalam beberapa acara pernikahan adat atau penyambutan tamu penting dari luar daerah, bahasa Indonesia seringkali digunakan sebagai bahasa pengantar agar semua pihak dapat memahami jalannya acara dan prosesi adat tersebut. Meskipun bahasa daerah tetap dominan dalam ritual inti, penggunaan bahasa Indonesia menjembatani komunikasi dan memastikan partisipasi yang lebih luas dan jangkauan yang lebih luas untuk masyarakat yang datang yang tidak memahami bahasa daerah setempat. Contohnya, seperti di daerah Poso, adanya dilangsungkan pernikahan adat di mana di dalamnya menggunakan bahasa Indonesia dan juga menggunakan bahasa Poso atau bahasa Pamona. Yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia memegang peran yang sangat penting dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa itu sendiri. Ada beberapa aspeknya. Yang pertama, sebagai alat komunikasi utama, penggunaan bahasa Indonesia secara aktif dalam berbagai ranah kehidupan seperti pendidikan, pemerintahan, media massa, interaksi sosial, dan lain-lain. Memastikan bahasa ini tetap hidup dan relevan. Semakin sering digunakan, semakin kokoh posisinya sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Yang kedua, pembakuan dan kodifikasi. Melalui penggunaan yang luas,
norma dan kaidah bahasa Indonesia, misalnya seperti melalui pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, menjadi lebih mapan dan dipahami oleh masyarakat. Ini penting untuk menciptakan keseragaman dan kejelasan dalam berkomunikasi. Yang ketiga, ada pengembangan kosakata. Penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai konteks, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong pembentukan istilah-istilah baru. Ini memungkinkan bahasa Indonesia untuk terus berkembang dan mampu mengakomodasi kebutuhan komunikasi modern. Yang keempat, ada penumbuhan sikap positif. Semakin sering masyarakat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, semakin tumbuh pula rasa bangga dan memiliki terhadap bahasa nasional. Hal ini penting untuk menjaga eksistensi dan martabat bahasa Indonesia. Yang kelima, ada penyebaran dan permasyarakatan. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan media massa berperan penting dalam menyebarkan dan memasyarakatkan bahasa ini kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang terakhir, yang keenam, pendidikan dan pembelajaran. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan adalah kunci dalam membina generasi muda untuk mahir dan mencintai bahasa nasional. Singkatnya, setiap kali bahasa Indonesia digunakan dengan baik dan benar, itu adalah kontribusi langsung terhadap pembinaan dan pengembangannya. Penggunaan yang aktif dan positif akan memastikan bahasa Indonesia terus tumbuh, relevan, dan menjadi kebanggaan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sekian pemaparan tugas dari saya. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bye-bye.